Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dalam tema rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau Bapa kami yang baik, di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, dan di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami percaya bahwa firman-Mu menghidupkan kami, menguatkan dan menginspirasi kami. Karena itu kami selalu butuh firman Tuhan menjadi pedoman bagi kami. Saat ini kami akan merenungkannya, kiranya Tuhan berikan pengertian dan hikmat. Kami memahami dengan jelas dan benar, sehingga mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu dengan baik. Isi bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu, kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, dalam perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain juga ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di bulan Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tahun 2024 sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Karena biasanya upacara kemerdekaan dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta, tapi saat ini upacara kemerdekaan di
dilaksanakan di ibu kota negara yang baru di IKN, yaitu Nusantara yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, luar biasa saudara terobosan yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kita, terutama lagi oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Sehingga memang kita melihat bahwa kemajuan dari segi pembangunan infrastruktur yang ada di daerah-daerah itu sangat-sangat luar biasa. Kita mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan kita percaya bahwa itu semua adalah kerja keras dari pemerintah bangsa kita untuk kesejahteraan kita masyarakat Indonesia, dan kita yakin semua yang teralami adalah karena berkat Tuhan. Nah, Indonesia ini sangat kaya saudara, terdiri dari puluhan ribu pulau yang ada di Nusantara tercinta ini. Bahkan berbagai budaya, berbagai etnis, berbagai agama, bahkan juga denominasi yang ada, itu mau menyatakan betapa kayanya bangsa tercinta Indonesia ini. Bahkan sumber daya alam yang sangat banyak itu ada di negara tercinta Indonesia, baik pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan seterusnya. Kita bisa rasakan itu semua ada di negeri tercinta Indonesia ini. Bahkan saudara, dengan berbagai bahasa, berbagai budaya yang ada, mau menyatakan akan segala kekayaan yang kita miliki. Tapi kita satu, sebagai bangsa yang besar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu semua tercipta di Indonesia tercinta ini. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita percaya Pancasila menjadi dasar negara kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bagaikan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, bahasa, latar belakang, dan segala sesuatu yang boleh teralami dalam kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Maka itu juga saudara yang kita saksikan dalam bacaan kita melalui kitab Korintus yang adalah tulisan dari Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Korintus agar supaya mereka memahami bahwa segala sesuatu yang mereka alami itu adalah karunia Tuhan. Sebab di Korintus, apalagi bagi orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen, mereka menganggap bahwa yang satu lebih kuat daripada yang lain. Sehingga mereka menganggap yang lain itu lemah. Bahwa mereka yang satu menganggap mereka punya power, mereka punya kekuatan dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka tidak menyadari akan keterbatasan mereka. Nah, karena itu Rasul Paulus mau katakan, sebagaimana di ayatnya yang keempat, bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu roh yang mengaruniakan karunia itu kepada masing-masing. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan yang mengaruniakan pelayanan itu kepada jemaat. Karena itu tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada yang harus membanggakan diri, tidak ada yang harus menyombongkan diri. Karena semua adalah karunia dari roh Tuhan. Dan semua itu adalah pemberian dari Tuhan Allah yang menjadikan segala-galanya. Karena itu saudara, Paulus katakan bahwa ada bermacam-macam karunia yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus. Di antaranya Paulus katakan, ada karunia untuk berkata-kata, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk pengetahuan, ada karunia untuk iman, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, bahkan juga ada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, ada karunia untuk dapat berkata-kata dari bahasa roh, tetapi juga ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, semua
adalah karunia Tuhan. Diberikan kepada masing-masing orang. Agar supaya itu digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Sebagaimana tema perenungan kita, rupa karunia, tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan untuk digunakan agar supaya itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tetapi itu semua adalah untuk kebaikan bersama. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pesan yang hendak disampaikan kepada kita bahwa setiap orang diberikan karunia berbeda satu dengan yang lain. Bayangkan saudara, kita yakin bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia dijadikan oleh Tuhan. Dan tidak ada manusia yang sama di dunia ini, punya karakter yang sama. Kami seringkali mengatakan bahwa anak kembar pun yang dikandung oleh seorang ibu dalam waktu yang bersamaan, dilahirkan di tanggal yang sama, pasti berbeda. Beda karakter, beda keinginan, beda cita-cita, beda hobi, beda konsep hidup, dan segala perbedaan yang ada. Sekalipun saudara dikatakan bagaikan pinang dibelah dua, sama persis, tidak ada bedanya, tapi tetap berbeda. Itulah kekayaan, kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bagi kita manusia, kita menyaksikan bahwa Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dengan berbagai talenta, dengan berbagai kecakapan, dengan berbagai keahlian yang Tuhan berikan kepada kita, macam-macam karakter. Tapi kita yakin bahwa dengan perbedaan yang ada, maka itu semua berfungsi agar supaya saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga kita mengakui bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dan banggakan, karena semua adalah anugerah Tuhan. Sebab ada kalanya saudara, ada orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. No? Seireen, nyaku paling jago, kita paling hebat, kita paling kuat, kita paling pinter, kita paling berpengaruh. No? Saya yang paling berkuasa. Sehingga menimbulkan keangkuhan dalam diri, kesombongan spiritual, menganggap punya power, punya kuasa. Tapi sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan. Manusia terbatas saudara. Semua adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan menghendaki kita untuk menggunakan semuanya dengan baik. Kebaikan bersama. Untuk kesejahteraan bersama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Ada orang-orang lain di sekitar kita. Ada orang-orang lain yang Tuhan hadirkan untuk hidup bersama dengan kita. Sehingga kehidupan ini bagaikan satu mata rantai, sebuah siklus yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga di dalamnya harus ada hidup yang sebagaimana orang Minahasa, hidup mapalus, no? Hidup gotong royong, hidup dalam kebersamaan, no? Hidup baku-baku baik, baku sayang, hidup ma esa-esaan, hidup ma tombol-tombolan, hidup ma sawang-sawangan, no? Baku-baku bantu, baku-baku tongka, baku-baku sayang. Sebab hidup yang demikian sangat teologis, hidup yang diberkati Tuhan. Alangkah indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun, karena di sanalah ada berkat Tuhan. Di komunitas yang paling kecil sekalipun saudara, ketika kita hidup dalam kebersamaan, suami istri, orang tua, anak, kakak, beradik, maka di sanalah akan mengalir berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam komunitas yang lebih besar, bermasyarakat, berjemaat, ketika ada saling menghargai, saling menghormati, baku-baku sayang,
no? Masawang-sawangan, baku-baku bantu, mapalus gotong royong, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Dan itulah yang kita rasakan sebagai satu bangsa yang merdeka, no? Bahwa ada gotong royong satu dengan yang lain, ada kebersamaan satu dengan yang lain, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi kita tetap satu. Nah, karena itu saudara, kita yakin bahwa dengan semua anugerah, talenta, kecakapan yang Tuhan berikan bagi kita, potensi yang kita miliki, kita gunakan untuk kepentingan bersama. Karunia-karunia yang ada pada kita, kita gunakan untuk kepentingan banyak orang, bukan saja untuk diri kita sendiri. Bahkan saudara, bahasa firman mau katakan kita harus menjadi pipa penyalur berkat, bukan cuma menjadi ember penampung berkat, tapi kita harus menyalurkan berkat yang kita miliki dengan segala kelebihan kita bagi banyak orang. Sebab disadari semua orang punya kekurangan, punya kelebihan. Di sanalah Tuhan menghendaki kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup manusia ini bukanlah kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, bukan karena kebetulan. Karena memang semua ada dalam rancangan. Semua ada dalam rencana Tuhan Allah. Semua disetting Tuhan sedemikian supaya manusia bisa mengalami, merasakan, tapi juga manusia bisa mengakui bagaimana kedahsyatan, kuasa dan kebesaran Tuhan. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang bisa dibanggakan dengan karunia-karunia yang kita miliki, karena itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu semua adalah berkat Tuhan bagi kita sekalian. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Nah, saudara-saudara, saya mau menceritakan satu pengalaman, terutama lagi yang dialami oleh anak saya yang ada di Amerika. Dia bekerja di sana. Nah, pada beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara, anak saya, dia memberitahu bahwa bukan kebetulan. Bayangkan saudara, Amerika besar sekali dengan dengan kota-kota yang besar di sana. Dia boleh bertemu dengan Ketua Sinode Gemim, Bapak Pendeta Hein Arina, bersama dengan Ketua Jemaat Gemim Musafir Ohio, Columbus di Amerika, bersama juga dengan seorang Amerika yang bernama Mr. Bob. Nah, pertemuan itu tidak direncanakan dan tidak diduga sama sekali. Nah, ternyata kunjungan pelayanan demi untuk kemajuan Gemim bagi Ketua BPMS Gemim, Bapak Pendeta Hein Arina, ternyata berjumpa dengan anak saya di Boston, di hotel tempat anak saya bekerja. Dan itu melalui si Mr. Bob ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan anak saya bercerita, mengapa saya mau katakan ini? Karena saya mau katakan hidup ini bukan kebetulan. Karena Tuhan rancang sedemikian rupa. Anak saya waktu dia bekerja, dia lihat ada seorang bule pakai batik. Dan anak saya berpikir bahwa paling ini bule ini dia tahu tentang Indonesia. Sehingga anak saya, dia mendekati si bule yang namanya Mr. Bob. Dia katakan batik itu bagus, dan seterusnya percakapan itu mengalir dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian si Mr. Bob ini katakan, saya mengantar tamu orang Indonesia. Kemudian anak saya ada percakapan-percakapan. Kemudian si Mr. Bob ini katakan bahwa tamu saya itu adalah pendeta Gemim. Anak saya dia kaget, kok pendeta Gemim? Kemudian si Mr. Bob ini dia lihat anak saya dengan wajah yang begitu terkejut. Dia katakan, kamu tahu pendeta Gemim? Jawaban anak saya, mama saya adalah pendeta Gemim. Oh, si Mr. Bob ini dia terkaget-kaget, tak kaget saudara. Karena ternyata ceritanya bisa connect, ada koneksi, tak sambung saudara.
Sehingga 30 menit kemudian Mr. Bob ini dia katakan, saya akan mempertemukan kamu dengan pendeta Gemim. Dan betapa terkejutnya anak saya ketika yang diceritakan oleh Mr. Bob, tamunya ini adalah ketua sinode pendeta Arina bersama dengan pendeta Alan. Sehingga waktu anak saya bercerita luar biasa, dia tak kaget sekali. Bahkan juga pendeta Arina, pendeta Alan, Mr. Bob pun dorang tak kaget. Perjumpaan yang tidak direncanakan, yang tidak disangka, toh? Tetapi Tuhan mempertemukan, sehingga mau dikatakan dunia ini tak selebar daun kelor, sangat sempit. Karena sekali lagi Amerika besar sekali, tapi secara tidak diduga, tidak disangka, tidak direncanakan, Rea, anak saya, anak kami boleh bertemu dengan pendeta Arina, dengan pendeta Alan. Nah, Tuhan ajaib. Nah, saya mau katakan cerita ini saudara pertama, karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga anak saya berkata, Mama, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Dan memang benar saudara, saya kira dimanapun kita berada, kita mengalami kebesaran Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkehendaknya, tidak ada orang yang mau pele. Tidak ada orang yang menghalangi, tidak ada ruang yang menghambat ketika Tuhan menghendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menghendaki kita punya karunia, kita punya berkat, tidak ada orang yang dapat menghalangi berkat dan karunia kita. Semua bisa terjadi. Dan itulah Tuhan Allah. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita perkasa. Maka kita diingatkan memprioritaskan Tuhan dimanapun kita berada. Penyertaan Tuhan itu ada. Dan kedua saudara, saya mau katakan bahwa Ketua BPMS Gemim Bapak Pendeta Arina sangat luar biasa. Dengan effort yang ada, sangat excited, sangat bersemangat untuk kemajuan Gereja Masehi Injili di Minahasa di kancah internasional, toh? Dengan berbagai terobosan BPMS ketua dan BPMS yang lain, toh? Agar supaya Gemim tetap eksis. Gemim menjadi gereja yang luar biasa, diberkati untuk menjadi berkat. Itulah kita saudara. Kita percaya bahwa segala kebijakan, segala terobosan yang dilakukan oleh pimpinan kita BPMS, ketua terutama lagi ke luar negeri, sekali lagi untuk kemajuan Gemim. Karena sebagaimana hidup kita berjalan ke depan, penuh dengan tantangan, gereja pun ke depan penuh dengan tantangan. Tapi kita yakin bahwa Yesus Kristus Kepala Gereja terus memberkati kita, terus menjaga, terus melindungi kita. Kita punya berbagai karunia, 1000 lebih jemaat, 100 sekian wilayah yang ada. Dengan berbagai karakter-karakter jemaat yang ada. Kita percaya bahwa kita saling melengkapi, kita saling menguatkan, kita saling menopang, kita saling mendoakan. Sehingga gereja kita, Gereja Masehi Injili di Minahasa, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita ada dalam satu kesatuan. Yesus Kristus Kepala Gereja senantiasa menuntun pekerjaan pelayanan dimanapun kita berada. Dan tugas kita adalah menjadi warga gereja yang baik, selalu berdoa untuk kemajuan gereja kita, sehingga kita yakin kehadiran Gemim akan bersinar, akan menjadi garam, menjadi terang dimanapun, baik di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, di mancanegara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kekuatan kami. Kau Allah kami yang dahsyat, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Berkati kami semua yang boleh belajar firman Tuhan. Bahkan kiranya firman ini akan menguatkan kami, menyadari akan karunia yang Tuhan beri bagi kami masing-masing. Berbeda tapi kami harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu biarlah kami sebagai satu gereja diberkati oleh Tuhan. Gereja Masehi Injili di Minahasa diberkati oleh Tuhan. Ketua BPMS Bapak Pendeta Dr. Hain Arina bersama dengan Badan Pekerja Majelis Sinode diberkati. Semua pendeta-pendeta, pelayan khusus diaken penatua diberkati dalam
dalam tugas pelayanan. Bahkan segenap jemaatmu di 1000 sekian jemaat yang ada diberkati. Kami ada dalam kebersamaan sebagai satu gereja Tuhan yang akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pemerintah bangsa kami juga yang ada di pusat, di daerah, di kota, kabupaten yang ada, diberkati Tuhan dalam tugas kerja pelayanan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Tuhan pakai media sosial YouTube ini jadi berkat bagi banyak orang, menjangkau banyak orang untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.